Oke, selamat pagi atau selamat siang anak-anak semuanya. Ibu harap anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana cara mencari KPK dan bagaimana cara menyederhanakan penyebut yang berbeda. Oke, hari ini kita akan membahas latihan soal matematika yang sudah kita kerjakan pada minggu yang lalu, pada pertemuan sebelumnya, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nomor 1, setengah tambah 2/3. Nah, yang perlu anak-anak perhatikan adalah penyebut. Ini ya, penyebut itu yang paling bawah. Ini masih pecahan biasa ya. Penyebutnya berbeda, 2 dan 3. Oleh karena itu, kita cari KPK 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 karena ini masih bilangan kecil otomatis adalah 6. Kita tulis dulu, per 6 tambah per 6. Nah, sekarang kita bagikan 6 bagi 2. 3 kali 1 3. 6 bagi 3 2 kali 2 4. Hasilnya 7/6. Ingat anak-anak, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas bagaimana mengubah pecahan biasa atau pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau menyederhanakan. Karena 7/6 itu masih bisa disederhanakan karena pembilang masih lebih besar daripada penyebut. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya seperti ini. Minggu lalu kita sudah bahas ini ya. 7/6 itu sama dengan 7 bagi 6. 7 bagi 6 bisa berapa? Bisa 1. 1 kali 6, 6. Kurangkan sisa 1. Satunya ini angkat jadi pembilang, penyebutnya tetap 6. Jadi hasilnya 1/6. Nanti kalau kita ubah, benar nggak 1/6 itu sama dengan 7/6? 6 kali 1, 6 tambah 1, 7. 7/6. Nih nomor 1 ya. Oke, silakan dikoreksi punya anak-anak masing-masing. Sebenarnya ibu sudah mengomentari, namun biar lebih jelas boleh diperhatikan penjelasan ini ya. Oke, nomor 2, 2/4 tambah 3/5. 2/4 tambah 3/5. Penyebutnya 4 dan 5. Cari KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 otomatis adalah, ya boleh dengan kelipatan seperti ini. Boleh juga dengan pohon faktor. Ini kalau kita teruskan masih panjang ya, ini 24. Namun kita sudah menemukan KPK-nya, jadi nggak perlu diteruskan. Karena yang kita butuhkan adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita tuliskan per 20 tambah per 20. Sekarang 20 dibagi 4, 5. 5 kali 2, 10. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 3, 12. Jumlahkan. Sekarang kan penyebutnya sudah sama nih. Tinggal jumlahkan pembilang. 10 tambah 12 per 20 sama dengan 22/20. Bisa kita ubah menjadi pecahan biasa atau bisa juga langsung ke pecahan campuran. 22 bagi 20 bisa 1, sisanya 2/20. Ini masih bisa diperkecil. 2/10 ini sama-sama dibagi 2, 1/10. Ini bagi 2, 2 bagi 2, 20 bagi 2, 1/10. Gitu dia. Sekarang nomor 3.
1/8 tambah 3/4. 1/8 tambah 3/4. Ini juga bisa kita cari KPK 8 dan 4, bisa menggunakan pound faktor, bisa juga dengan kalipatan seperti ini. 8 bisa dibagi 2, hasilnya 4, dibagi 2 lagi 2. Selesai ya. Jangan dibagi 1 lagi, jangan dibagi 2 lagi karena hasilnya nanti 1. Selesai sampai di sini. 4 dibagi 2 hasilnya 2, selesai. Jadi KPK 4 dan 8 adalah, ingat untuk KPK itu rakus. Kalau ini kan sama dengan 4 sama dengan 2/2. Ini 8 sama dengan 2/3. Ingat, 2-nya sama, tapi kita ambil yang pangkatnya paling besar karena rakus. 2/3 dengan 2/2 mana yang paling besar? 2/3 atau 2 kali 2 kali 2 ya, sama dengan 8. Jadi KPK-nya adalah 8 tambah per 8. Kita tulis dulu KPK-nya ya. Oke, nanti ini boleh dicatat. Sekarang Ibu hapus dulu. Nanti boleh di pause videonya ya, karena ini nggak muat. Oke. Sekarang per 8. 8 bagi 8. Ini lagi ya. 1 kali 1, 1. 8 bagi 4, 2 kali 3, 6. Hasilnya 1 tambah 6/8 sama dengan 7/8. Masih bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa. Jangan terbalik ya nak, jangan 8 bagi 7. Ingat, 7 bagi 8. Kalau 7 permen dibagi 8 anak nggak bisa, nggak cukup ya. Jadi 7 bagi 8 itu udah selesai sampai di sini. Jangan terbalik, 8 bagi 7 jadi 1/8, nggak, salah ya. Jadi itu dia, jika pembilang lebih besar daripada penyebut maka bisa diubah ke pecahan campuran, tapi jika pembilang lebih kecil tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Ibu hapus ya, nanti anak-anak boleh pause videonya supaya tidak terlalu cepat. Oke, kita akan lanjut ke nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 4. 2/10 tambah 6/15. 2/10 tambah 6/15. Ini kemarin beberapa anak dan banyak yang ibu lihat langsung dikalikan 10 kali 15. Itu nggak salah, namun di kelas 5 ini kita belajar untuk menyelesaikan pecahan itu dengan mencari KPK gitu ya. Jadi ibu nggak bilang salah, cuma yang diminta bukan seperti itu gitu ya. Nanti kalau bilangannya besar nanti anak-anak akan kewalahan sendiri. Oleh karena itu kita coba dulu dengan mencari KPK 10 dan 15. Kita cari ya, 10 dan 15. Kita bikin pound faktor, bisa dibagi 2, hasilnya 5. Bagi 5 1, berarti 2 dan 5 aja ya. 2 dan 5. Ini bisa dibagi 2? Nggak bisa. Bagi 3, hasilnya 5. Oke. Ini 10, 2 kali 5. 15 itu 3 kali 5. Sekarang kita cari KPK. KPK itu rakus. Kalau sama ambil yang paling besar, yang berbeda pun diambil. Berarti 10 itu sama dengan 2 kali 5, ya kan? 15 itu sama dengan 3 kali 5. Jadi KPK-nya 2 sama-sama 2 ada di 10, di sini enggak ada. 5 ada di sini, ada di sini. Berarti kita ambil 2 kali 3 kali, kalau sama 5-nya 5 sama-sama 5 di sini, ambil salah satu aja. Karena sama ya. Oke, 2 kali 3 6 kali 5 30. Maka KPK-nya adalah 30 tambah per 30. 30 dibagi 10, 3 kali 2 6. 30 dibagi 15 berapa? Sama dengan 2. 2 kali 6
12. Hasilnya 6 tambah 12 per 30 sama dengan 18 per 30. Oke, pembilang dan penyebut tidak bisa diubah ke pecahan campuran, tapi masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2 sama dengan 9 per 15. Masih bisa dibagi lagi, masih bisa. Sebenarnya langsung dibagi 6 aja masih bisa ya sayang ya. Langsung saja dibagi 6. Atas bagi 6, bawah bagi 6. Ingat harus sama-sama dibagi bilangan yang sama atau dengan faktor yang sama. 18 bagi 6, 3. 30 bagi 6, 5. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sampai di situ saja. Oke? Itu dia nomor 4. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Oke, silakan dikoreksi punya masing-masing ya. 5 per 20. 5 per 20 tambah 8 per 15. Nah, berarti kita harus cari dulu nih KPK dari 20 dan 15. Langsung 300. Wah, kegedean sayang, kegedean ya. Jadi sebenarnya kita masih bisa mencari KPK yang lebih kecil ya. Ibu bikin di samping sini ya. KPK dari 20 dan 15. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Selesai sampai di sini. Karena kalau dibagi pun ini 5 bagi 5, 1. Sampai di sini aja ya. Ini aja ya. Sama aja ya. Oke, 15 bagi 2 tidak bisa. Bagi 3, 5. Jangan diteruskan lagi, langsung aja. Ini ya. Jadi KPK-nya adalah kalau 20 tadi kelipatannya 2 kali 2 kali 5 kali 1, nggak usah ya, sampai di sini aja ya. Oke, sama aja itu. Oke, atau 2 pangkat 2 kali 5. Sedangkan 15 itu adalah 3 kali 5. Berarti KPK-nya ingat, ambil yang kalau sama ambil yang paling besar, yang tidak sama pun diambil. Ini ada 2 pangkat 2, di sini tidak ada, tetap diambil. 5-nya sama-sama ada, berarti diambil 1 aja. 2 pangkat 2 kali 3 kali ya, jangan tambah, kali 5. Kalau sama 5 dan 5 ambil 1 aja. Tapi kalau misalnya di sini ada 5 pangkat 2, ambil yang 5 pangkat 2 gitu ya. Oke, sekarang 2 kali 2 4 kali 3 12 kali 5 6. Berapa? 2 kali 2. Oke. 3 kali 5 15. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 4 12 60. Ya betul ya. Jadi KPK dari 20 dan 15 adalah 60 per 60 tambah per 60. Kemarin nih boleh langsung 300. Kalikan ini penyebut kali penyebut, terus ini kali silang. Itu benar di kelas 4, namun di kelas 5 ini kita belajar untuk menyelesaikannya dengan KPK ya. Bu hapus dulu, nanti anak-anak boleh dicatat ya. Gitu sayang. Karena ibu sudah mengajarkan KPK, maka ibu minta KPK. Nah, 60 bagi 20 3 kali 5 15. 60 bagi 15 4 kali 8 32 47. Ini jumlahkan ya, karena penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan per 6. Ini sudah tidak bisa diapa-apain. Dibagi bilangan yang sama pun tidak bisa, diubah ke pecahan campuran pun tidak bisa, karena pembilang lebih kecil daripada penyebut. Sampai di sini nomor 5. Oke? Bu harap sampai di sini anak-anak paham. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Ke nomor 6. Oke. Bu hapus ya, nanti anak-anak silahkan di pause videonya kalau mau mencatat, biar tidak kecepatan. Oke. Sekarang nomor 6. Oke. Nomor 6. 3 per 2 tambah 5 per 10. 3 per 2 tambah 5 per 10. KPK dari 2 dan 10.
Berarti di antara ini pasti ada yang bisa menjadi KPK-nya, yaitu 10. Karena 10 bagi 2 bisa, 10 bagi 10 pun bisa. Jika di antara ini masih bisa dijadikan KPK, jadikan KPK. Jangan 2 kali 10, 20 kegedean. Sementara 10 itu sendiri masih bisa jadi KPK-nya gitu. Kayak gini. 2 bagi 2 1. Berarti 2 ya. 10 bagi 2 5. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 5. Ini kan 2. Dengan 10. 10 itu sendiri yang menjadi KPK. 10 bagi 2 5. 5 kali 3 15. Kemudian 10 bagi 10 bagi 10. 10 bagi 10 1. 1 kali 5 berapa? 5. Hasilnya ini kalau ini udah sama tinggal jumlahkan aja. 15 tambah 5 per 10 sama dengan 20 per 10. Coret nolnya, sama-sama dibagi. 2 bagi 1 2. Atau 20 bagi 10 langsung 2 gitu ya. Hasilnya bilangan asli. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7. Number 7. 3 per 6 tambah 5 per 8. 3 per 6 tambah 5 per 8. Kita cari KPK dari 68. Jangan 48. 48 itu kegedean ya, kegedean. Kita cari dulu nih. Sebenarnya masih ada yang lebih kecil. 6 bagi 2 3. 3 oke habis. 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 2. Selesai. Berarti 6 itu sama dengan 2 kali 3. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3. Berarti KPK-nya, ingat, ini sama 2, ini juga 2, tapi ambil yang paling besar. Berarti 2 pangkat 3 kali ini. Di sini nggak ada tapi tetap diambil. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 3 kali berarti ya. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 3 24. Jadi KPK-nya adalah 24. Oke, 24 bagi 6 4. 4 kali 3 24 bagi 8 3. 3 kali 5 iya betul 15. Lihat penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilang per 24. 12 tambah 15 berapa? Iya 27 per 24. 27 per 24 langsung ubah ke pecahan campuran. Bisa berapa? Ingat pembagian itu ya, 27 bagi 24. Kalau ada 27 permen dibagikan ke 24 anak, bisa dapat berapa masing-masing? Bisa dapat 1. Kalau dapat 2 nggak cukup ya, lebih kurang. 7 kurang 4 3. Ini kurang 2 kurang 2 habis, nggak usah ditulis. 3 sisanya angkat jadi pembilang per 24. Hasilnya 1 3 per 24. 3 per 24 ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3. Berarti satunya ini jangan ketinggalan. 1 3 bagi 3 1. 24 bagi 3 1/8. Ya, harus pinter ya, harus pinter. Jangan nanggung, menyederhanakannya jangan nanggung. Kadang-kadang ibu lihat sampai di sini aja nih, padahal sayang banget, padahal masih bisa disederhanakan. Ada yang sampai di sini aja nih mentok gitu, padahal masih bisa disederhanakan gitu. Sekarang kita lanjut nomor 8. Number 8. Oke, correct ya, koreksi milik kalian sendiri. Apakah benar atau salah? Bagi yang sudah benar bagus, tapi perlu dipelajari kembali. Bagi yang belum, belajar terus. 5/8 tambah 3/4. 5/8 tambah 3/4. Coba otomatis ini KPK-nya berapa? 8 dan 4 KPK-nya berapa? Otomatis kalau kita nggak usah cari dengan poin faktor atau dengan kelipatan, otomatis KPK-nya ini adalah 8. 8 masih bisa jadi KPK. 8 bagi 4 bisa, 8 bagi 8 bisa. 8 bagi 8 berapa? 1. 1 dikali 5. Jangan lupa ya, bagi kali. Berapa? Bagi 8 bagi 4? Iya, 2 ya.
terus dikali jadi 6. 5 tambah 6 11 per 8. Ubah ke pecahan campuran, bisa 1, sisanya 3 per 8. Masih bisa diubah? Nggak bisa lagi, sampai di situ mentok. Oke, ini tadi nomor 8, maaf. Sekarang number 9. Wah, hebat ya kalau udah bisa ya. 4 per 6 tambah 4 per 9. Oke, KPK dari 6 dan 9. Ya, siapa yang bisa tanpa membuat pohon faktor? Kalau ibu sih bisa. Ya, siapa yang udah bisa, coba dijawab dalam hatinya. 6 dan 9, apa kali harus 54? Atau berapa? Oke, tidak harus 54 ya, tentu tidak, karena masih ada KPK-nya. Oke, kalau kita cari dengan pohon faktor, oke, 6 bagi 2, 3, habis, selesai ya. 9 nggak bisa bagi 2 ya, langsung bagi 3. Oke, jadi 6 itu sama dengan 2 kali 3, sementara 9 itu sama dengan 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. KPK, ingat KPK itu rakus. Kalau ada yang sama diambil, kalau ada yang sama ambil yang paling besar. Kalau ada yang berbeda pun diambil 2. Meskipun di sini tidak ada 2, tetap diambil. Kali ini 3, ini 3 juga, tapi ini 3 pangkat 2, ambil yang 3 pangkat 2. Jadi sama dengan 2 kali 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 2 ya, bukan 3 tambah 2. Ini artinya 3 kali 3 gitu ya. Sama dengan 18. Jadi KPK-nya adalah 18 tambah per 18. Setelah itu apain? Ya, dibagi 18 bagi 6. Betul sekali, 3 ya. 3 kali 4. Nah, 24 bukan. 3 kali 4 12. 18 bagi 9 2. 2 kali 4 8. Berapa? 12 tambah 8 20 per 18. Pembilang lebih kecil daripada penyebut, tapi masih bisa disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama, yaitu faktor dari 20 dan 18 adalah bisa sama-sama dibagi 2. 10. Oh ya, ini sebenarnya masih bisa langsung ke pecahan campuran ya, tapi kita ubah dulu ya. 10 per 9, maaf tadi ibu keliru. 1/9. Gitu dia. Itu kalau mau langsung boleh nggak bu? Boleh, langsung aja. Kalau mau langsung boleh. Gak usah diubah ke pecahan biasa lagi, boleh. Tapi kalau diminta nanti ubahlah ke pecahan biasa, berarti 10 per 9. Tapi kalau diminta ubahlah ke pecahan campuran, langsung 20 per 18 bisa 1, sisa 2 per 18, sama-sama dibagi 2 sama dengan 1 per, ini kan bagi 2 nih, 2 bagi 2 1. Ini satunya tetap ya, satunya tetap, bilangan aslinya tetap. 18 bagi 2 9. Sama aja kan? Sama. Itu dia. Oke. The last number. Nomor terakhir, nomor 10. Ini ibu hapus ya, nanti kalian catat. Oke. Sekarang kita kerjakan nomor terakhir. Nomor 10, number 10. Soalnya adalah 1/4 tambah 7 per 10. Wah, ini sebenarnya masih gampang-gampang ya, karena penyebutnya itu masih yang kecil-kecil. Nanti bisa 25, bisa 50, bisa 100 gitu. Kalian akan lebih kewalahan di situ ya. Namun karena yang masih kecil-kecil sebenarnya masih gampang. Nah, 4 dan 10, KPK-nya berapa? 4. Ini kita ambil dulu dengan pohon faktor. 10 bagi 25. Selesai. Berarti KPK-nya adalah, ini kan 2 pangkat 2 nih. Ini 2 kali 5, berarti 2 pangkat 2 kali 5. Berapa? 20 KPK-nya ya. Jadi nggak perlu 4 kali 10, 40. Kegedean. Meskipun nanti hasilnya tetap sama, tapi kalian penyederhanaannya akan lebih rumit karena bilangannya gede. 20 bagi 4. Berapa? Oke,
1. Iya, betul, 5 ya. 20 bagi 10 kali 7. Terus kali 14. 5 tambah 14 19 per 10. Pembilang lebih kecil daripada penyebut karena 19 itu lebih kecil dari 20. Maka ini tidak bisa disederhanakan lagi ke pecahan campuran. Kalau disederhanakan ke pecahan biasa, Bu, coba lihat kira-kira 19 dan 20 ini faktornya ada enggak? Enggak ada ya. Jadi mentok sampai di sini saja. Itulah dia pembahasan soal matematika yang kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Semoga bermanfaat dan Ibu harap anak-anak sambil mengoreksi itu sambil paham gitu, sambil dikoreksi lagi. Oh iya, ternyata saya salahnya di sini. Oh iya, ternyata seharusnya begini gitu ya. Jadi supaya ilmunya itu bermanfaat, supaya ilmunya itu nempel di otak. Jadi nggak hanya tahu sebentar tapi udah paham. Oke? Ingat, jika pembilang lebih kecil daripada penyebut, tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Namun, apabila masih bisa dibagi dengan faktor atau dengan bilangan yang sama, masih bisa diperkecil. Tapi jika pembilang lebih besar daripada penyebut, bisa diubah ke pecahan campuran. Dan seperti ini tadi, ini udah 1, 2 per 18, masih bisa disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Bagi 2, bagi 2. Jadinya 1 per 9. Gitu ya. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Semoga anak-anak paham. Oke, semangat terus belajarnya, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Selamat pagi atau selamat siang semuanya.